Hai guys, pada video kali ini kita akan membahas mengenai produk kreatif dan kewirausahaan. Oke, belum kenalan dulu. Hai, aku Felda Sensei. Nah, pada video ini kita akan bahas mengapa kita harus belajar produk kreatif dan kewirausahaan, terutama buat kalian anak SMK. Oke, jadi di beberapa tahun belakangan ini ada MAPEL atau mata pelajaran baru, yaitu produk kreatif dan kewirausahaan. Mungkin dari sebagian dari kalian sudah pada tahu apa itu produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini kita akan bahas kenapa sih kita harus belajar produk kreatif dan kewirausahaan itu. Oke, nah sebelum kita lanjut ke pelajarannya atau ke pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan share ya. Oke. Nah, kenapa sih kita harus belajar produk kreatif dan kewirausahaan? Oke, sebenarnya ada dua alasan. Sebenarnya nggak cuma dua sih, ada banyak banget alasan kenapa kita harus belajar produk kreatif dan kewirausahaan ini. Tapi utamanya itu ada dua, yaitu revolusi industri dan juga BMW. Nah, BMW bukan mobil ya, nanti kita akan bahas apa itu BMW. Oke, yang pertama yaitu revolusi industri. Kita tahu revolusi industri yang kita alami itu sekarang adalah revolusi industri 4.0 atau revolusi industri 4.0. Meskipun ada banyak yang bilang lu kan udah revolusi industri 5.0, di Indonesia sendiri kita masih menuju ke revolusi industri 4.0 ini. Revolusi industri sendiri terjadi pada periode antara tahun 1750 sampai 1850. Nah, itu adalah era-era awal di mana revolusi industri itu mulai muncul secara besar-besaran, terutama di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan juga teknologi. Nah, revolusi industri itu berdampak sangat besar bagi kehidupan di dunia, terutama di bidang sosial, ekonomi, dan juga budaya. Nah, revolusi industri itu sebenarnya dimulai dari Britania Raya, kemudian menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika Utara, Jepang, dan menyebar ke seluruh dunia. Nah, Indonesia ada nggak? Nah, waktu itu Indonesia sebenarnya masih dijajah ya, jadi mungkin belum mengalami namanya revolusi industri. Oke, kita bahas satu-satu ya, apa aja sih kemajuan pada revolusi industri di revolusi industri 1, 2, 3, dan 4. Oke, kita bahas revolusi industri pertama atau revolusi industri 1.0. Jadi ini sebenarnya yang paling dibicarakan ya, karena merupakan gebrakan pertama yang terjadi di dunia dan merupakan awal atau titik mula adanya sebuah revolusi di bidang industri. Sebelum terjadi revolusi industri 1.0, selama ini industri itu masih menggunakan tenaga otot manusia ataupun hewan untuk melakukan suatu pekerjaan. Walaupun tidak menggunakan tenaga manusia ataupun hewan seperti kuda, sapi, atau hewan lainnya, untuk menyalakan sebuah atau menjalankan sebuah mesin pada waktu itu harus menggunakan dari tenaga air ataupun angin. Jadi kalau misalnya mau menjalankan suatu mesin, mereka harus dekat-dekat dengan sumber air seperti air terjun atau menggunakan tenaga angin. Jadi tidak bisa mobile, harus dekat dengan sumber tenaga tersebut. Nah, karena itu produktivitas dalam menghasilkan suatu barang ataupun produk jadi terbatas dan tidak efisien. Untuk itu, maka terciptalah sebuah mesin uap yang diciptakan oleh James Watt. Jadi ini adalah si James Watt itu ya, kalau nggak tahu. Oke, jadi mesin uap ini dia menghasilkan tenaga yang sangat besar dan juga memudahkan manusia waktu itu untuk menjalankan sebuah mesin tanpa menggunakan tenaga yang terbatas dari manusia ataupun tenaga dari hewan. Jadi kalau manusia sama hewan kan terbatas, tidak bisa bekerja selama 24 jam. Tapi kalau mesin uap ini dia bisa bekerja tanpa henti. Karena menggunakan mesin uap, manusia tidak lagi memiliki batasan waktu untuk menggunakan mesin, jadi bisa beroperasi selama 24 jam. Nah, karena ini revolusinya berada di Eropa, pada waktu itu bangsa Eropa
akhirnya membuat kapal dengan tenaga mesin uap ini yang ditujukan untuk berlayar ke seluruh dunia, salah satunya ke Indonesia. Pada zaman dahulu, kalau bangsa Eropa ingin ke Indonesia misalnya, butuh waktu hampir 1 tahun untuk mencapai daratan Indonesia. Sedangkan setelah adanya mesin uap, hanya butuh waktu 2 bulan yang dibutuhkan untuk bangsa Eropa sampai ke Indonesia. Jadi karena ada mesin uap ini, negara-negara imperialis di Eropa itu berlomba-lomba akhirnya menjajah kerajaan-kerajaan di Afrika dan Indonesia. Salah satunya di Indonesia juga ya. Jadi revolusi industri 1.0 ini ditandai dengan terciptanya mesin uap pertama gitu. Oke, lanjut. Revolusi industri 2.0 atau 2.0. Revolusi industri 2.0 ini ditandai dengan terciptanya produk atau mesin yang lebih canggih daripada revolusi industri 1.0, yaitu alat transportasi, di mana manusia tuh mulai berpikir bagaimana cara memobile atau mengangkut produk dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya. Oke, di akhir 1800-an, mobil itu mulai diproduksi secara massal. Nah, di situ mobil itu dirakit dari awal hingga akhir di titik yang sama oleh orang yang sama. Waktu itu, mobil pertama yang diciptakan adalah mobil Ford di Amerika Serikat yang meluncurkan mobil murah bernama Ford Model T yang tersohor dan terkenal sampai ke seluruh dunia. Mobil ini mendapat banyak sekali pesanan, tapi mereka kesulitan untuk memenuhinya. Karena untuk satu mobil mereka membutuhkan waktu sekitar 12 jam 30 menit untuk merakit satu mobil Ford Model T itu tadi. Nah, akhirnya mereka mau berpikir lagi bagaimana caranya agar lebih cepat memproduksi massal mobil Ford ini tadi. Jadi mereka mulai menggunakan mesin listrik untuk lebih cepat merakitnya daripada merakit dengan menggunakan tenaga manual dari manusia tadi. Kalau di revolusi pertama dipicu dengan mesin uap, revolusi kedua dipicu dengan listrik, di revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Jadi waktu itu komputer itu adalah hal yang mewah dan juga hal yang sangat-sangat mahal. Jadi jangan dibayangkan waktu itu komputer seperti yang kita gunakan saat ini ya. Jadi waktu itu komputer itu sangat besar, ukurannya tuh bisa mencapai seukuran sebuah kamar. Oke, nah komputer itu pertama kalinya dikembangkan di era Perang Dunia Kedua sebagai mesin untuk memecah kode buatan Nazi Jerman. Komputer itu disebut dengan Colossus atau mesin raksasa sebesar ruang tidur. Karena kemajuan di revolusi industri 3.0 ini, terjadilah perubahan dari data analog menjadi data digital. Misalnya, dari merekam musik menggunakan kaset menjadi menggunakan CD, atau menonton film di video player menjadi menggunakan DVD player, dan sebagainya. Revolusi 3.0 itu juga disebut dengan Digital Revolution. Revolusi industri 3.0 sendiri membawa dampak yang sangat drastis bagi manusia, terutama di bidang sosial dan budaya. Misalnya saja mulai diciptakannya video game, di mana banyak pengusaha yang mulai menjadikan video game itu menjadi sebuah bisnis. Nah, bisnis ini sangat waktu itu di tahun 80-an sampai 90-an, bisnis ini sangat-sangat menguntungkan. Tapi sisi negatifnya, digitalisasi dan komputerisasi ini membuat kejahatan-kejahatan baru mulai muncul, seperti penipuan menggunakan komputer. Nah, kalau tadi di revolusi 3.0 itu kita mulai mengenal komputer. Nah, di industri 4.0 ini kita mulai mengenal yang disebut dengan internet. Konsep industri 4.0 sendiri pertama kali digunakan di publik dalam pameran industri Hannover di kota Hannover, Jerman di tahun 2011. Revolusi industri 4.0 sendiri ditandai dengan beberapa hal, yaitu yang pertama,
Kemajuan di bidang internet. Jadi karena adanya internet, semua komputer yang ada di dunia bisa tersambung dan berbagi jaringan bersama. Selain itu, komputer juga semakin kecil dan bisa digunakan di mana saja dan dibawa kemana saja. Kedua, kemajuan teknologi juga menciptakan 1001 sensor baru dan 1001 cara untuk memanfaatkan informasi yang didapat dari sensor-sensor tersebut yang merekam segala hal selama 24 jam sehari. Jadi tidak pernah tidur ya. Dan yang ketiga berhubungan dengan cloud computing. Apa itu cloud computing? Cloud computing adalah perhitungan-perhitungan rumit yang dilakukan oleh internet yang dulunya harus dilakukan oleh sebuah komputer yang besar, tapi sekarang tidak perlu lagi karena bisa dilakukan dengan internet dan bisa diakses di mana saja. Yang keempat, yaitu machine learning. Machine learning itu adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk belajar yang bisa sadar bahwa dirinya melakukan kesalahan sehingga melakukan koreksi yang tepat untuk memperbaiki hasil berikutnya. Kalau yang kalian kenal mungkin adalah AI atau Artificial Intelligence. Jadi AI itu merupakan mesin yang bisa melakukan fungsi-fungsi kognitif layaknya manusia dan bisa berpikir serta memecahkan masalah seperti manusia. Seperti yang bisa kalian lihat di gambar ini, ada hotel di Jepang yang menggunakan robot sebagai resepsionisnya. Jadi di sini robotnya itu sudah diprogram menyerupai manusia yang bekerja sebagai resepsionis untuk melayani pelanggan yang datang ke hotel tersebut. Jadi di sini itu hampir di hotel ini tidak ada staffnya. Jadi hampir semua adalah robot. Nah, terus apa bedanya robot AI dengan komputer biasa? Jadi kalau misalnya program komputer tanpa AI, dia itu hasil outputnya akan sama dengan yang kita input, jadi sesuai dengan program. Sedangkan kalau AI itu dia bisa memperbaiki jika ada kesalahan. Jadi misalnya kalau kita membuka Google Translate, terus kita mau ngetik sesuatu, ternyata typo gitu ya. Jadi dia akan secara otomatis tuh memberikan pilihan-pilihan apakah yang dimaksud kata ini kayak gitu. Nah, jadi Google Translate itu juga menggunakan AI tadi. Nah, AI sendiri tuh masih jadi sebuah kontroversi ya, ada pro dan kontra karena keberadaan AI selain membantu manusia itu juga dianggap mengancam manusia untuk kehilangan pekerjaan dan bahkan bisa membuat fungsi manusia itu punah. Nah, itu revolusi industri dari 1 sampai dengan revolusi industri 4.0. Nah, terus gimana nih yang di Indonesia? Jadi kalau Indonesia di revolusi 4.0 itu sebenarnya cukup baik ya. Jadi menurut Global Competitive Report tahun 2018, Indonesia itu menempati urutan ke-36 dari 137 negara di bidang ekonomi. Sedangkan dari segi inovasi itu di peringkat ke-31, sedangkan dari segi teknologi itu cukup ketinggalan dan cukup rendah peringkatnya, yaitu di peringkat 80. Terus bagaimana sih kita supaya Indonesia itu bisa menjadi negara yang siap untuk menghadapi revolusi 4.0 ini? Namun ini aku ambil dari kumparan.com, ada 4 langkah strategis yang bisa kita lakukan kalau misalnya Indonesia tuh pengen jadi negara yang siap menghadapi revolusi 4.0. Jadi yang pertama itu dari segi SDM atau sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia itu siapa? Jadi ya kalian dan juga pekerja-pekerja Indonesia lainnya. Ya umumnya semua manusia di dunia kali ya, di Indonesia tepatnya. Dan juga Internet of Things. Jadi diharapkan rakyat Indonesia dan juga generasi-generasi muda seperti kalian tuh sudah sadar dengan internet. Nah, internet tuh nggak cuma Google atau apa aja, tapi hal-hal yang lain yang berhubungan dengan internet. Misalnya aja marketplace yang sekarang tuh sudah sangat menjamur ya di Indonesia kayak gitu. Jadi nggak boleh gaptek lagi, harus paham banget bagaimana sih internet itu digunakan secara bijak. Oke, dan yang kedua yaitu e-smart, industri kecil dan menengah atau IKM. Jadi diharapkan industri-industri kecil di Indonesia yang sangat banyak itu sudah mulai
menggunakan internet basisnya atau menggunakan basis digital. Jadi misalnya kalau dulu bikin laporan keuangan itu manual pakai kertas dan pensil, nah sekarang sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi keuangan yang sudah banyak tersedia di Indonesia. Yang ketiga yaitu penggunaan teknologi digital. Di Indonesia sendiri sudah mulai menggalakkan penggunaan teknologi digital, misalnya big data, autonomous robot, atau juga augmented reality. Nah, dengan menggunakan teknologi digital ini diharapkan dapat menaikkan efisiensi dan juga mengurangi biaya produksi sekitar 12-15%. Dan yang keempat yaitu pembangunan atau pengembangan startup di tingkat nasional. Jadi startup itu adalah sebutan untuk sebuah perusahaan yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan. Namun sebutan ini hanya berlaku untuk perusahaan yang bergerak di bidang teknologi dan informasi. Contoh startup yang ada di Indonesia misalnya Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Ruang Guru, Tika.com, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya kita beralih ke alasan kedua, yaitu BMW. BMW merupakan kependekan dari bekerja, melanjutkan, dan wirausaha. Jika dulu lulusan SMK diharapkan bisa langsung bekerja, saat ini banyak lulusan SMK yang memilih untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misalnya saja mengambil D1, D2, D3, D4, dan bahkan S1. Tapi selain itu, lulusan SMK juga bisa memilih opsi ketiga, yaitu wirausaha. Seperti yang kita tahu, wirausaha sendiri berasal dari kata wira yang berarti pahlawan atau pejuang, dan usaha yaitu melakukan sesuatu. Jadi sederhananya wirausaha itu adalah orang yang melakukan sesuatu. Tapi secara definisi biasanya wirausaha itu disebut sebagai orang yang bekerja sendiri tanpa bantuan orang lain. Tapi saat ini wirausaha itu memiliki arti sebagai seseorang yang mempunyai pekerjaan atau membuka lapangan pekerja dengan ide dan juga gagasannya dan membawa manfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitar. Di Indonesia sendiri, perkembangan kewirausahaan sudah semakin meningkat. Apalagi saat ini, wirausaha juga banyak bermunculan dari kaum muda atau kaum milenial. Banyak dari kaum milenial yang lebih memilih menjadi wirausaha daripada kerja kantoran. Karena dengan menjadi wirausaha, kalian akan menjadi bos untuk diri kalian sendiri. Selain itu, pemerintah juga menyediakan banyak program, fasilitas, dan juga lembaga-lembaga yang akan membantu wirausaha-wirausaha pemula untuk mulai membangun bisnisnya agar menjadi lebih besar. Lalu, apakah menjadi seorang wirausaha sejalan dengan revolusi industri 4.0? Jawabannya iya, apalagi jika kita menjadi wirausaha yang memanfaatkan kemajuan teknologi dan juga informasi yang berkembang saat ini. Untuk menjadi wirausaha di era ini tidak seperti di era-era sebelumnya, di mana menjadi wirausaha harus membutuhkan modal yang sangat besar, tempat untuk berwirausaha, dan juga karyawan. Saat ini banyak sekali peluang-peluang usaha yang tidak membutuhkan modal besar dan juga tempat untuk memulai usaha. Misalnya saja menjadi reseller untuk produk-produk yang sudah terkenal atau bergerak di bidang jasa digital seperti desain atau membuat sebuah software. Selain itu, jika kita memilih menjadi seorang wirausaha, maka kita punya kesempatan untuk membuka lapangan kerja bagi orang lain. Nah, melalui pelajaran PKK ini, anak SMK diharapkan sudah siap untuk menghadapi revolusi industri 4.0 dengan cara mulai meningkatkan sikap disiplin yang menjadi salah satu ciri seorang wirausaha. Yang kedua, menumbuhkan sifat berpikir realistis. Yang ketiga, menumbuhkan sikap kreatif dan juga inovatif. Dan yang keempat, tentunya mulai menumbuhkan semangat untuk mulai berwirausaha. Baik, sampai di sini video kita pada pertemuan kali ini. Semoga kalian semakin semangat belajar dan juga video ini membawa manfaat bagi kalian. Terima kasih.